wabarakatuh. Bertemu lagi dalam program Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdas. Oke, nah sekarang kita masuk lagi ke dalam inti kalimat. Wah, inti kalimat ya, coba kita lihat. Ulah para pengusaha yang nakal dan hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan dampak buruk bagi konsumen telah menelan banyak korban sampai saat ini. Masih ingat dong untuk inti kalimat itu dia maunya bagaimana? Nah, ada 3 pola yang bisa dipakai. Subjek dan predikat, subjek, predikat, dan objek kalau kalimat itu pakai objek. Dan yang terakhir, subjek, predikat, dan pelengkap kalau si kalimatnya pakai pelengkap. Dan ingat, semua jenis keterangan dan bagian perluasan tidak boleh masuk ke dalam inti kalimat. Ingatlah ya, apa saja jenis-jenis keterangan, ada tempat ya, ada apa lagi? Waktu, ada apa lagi ya? Ada cara, ada apa lagi? Ada alat ya, ada sebab akibat ya, banyak ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menentukan tanda bahwa sebuah kalimat itu memiliki perluasan? Adik-adik tinggal lihat. Kalau dalam sebuah kalimat itu ada kata yang, atau mungkin dia pakai preposisi, atau gabungan dari keduanya. Ya, masih ingat ya? Kalau ada di subjek, adik-adik sudah menyatakan sebuah kalimat itu ada subjeknya, harus ada kata yangnya. Semua kata di belakang yang sebelum masuk predikat akan ikut ke subjek. Ya. Begitu pula kalau dia ada di objek. Ya, mungkin dia itu sebelum masuk ke keterangan. Kemudian ya ada juga di keterangan sih sebenarnya. Cuma ngapain juga kita perhatikan ya. Karena kan kalau dia sudah berada di keterangan otomatis perluasannya juga tidak akan dipakai. Nah, kalau preposisi gimana? Sama saja dengan kata yang ya. Oke. Kalau adik-adik bingung, masih ingat ya cara menentukan kalimat? Pertama itu cari predikat. Nah, predikat itu biasanya kata kerja. Kemudian setelah mencari predikat, kalau mau mencari subjek, pakaikan kata apa atau siapa, lalu ditambah predikatnya. Kalau mau mencari objek atau mungkin pelengkapnya, pakaikan pola dibalik aja. Predikat ditambah apa atau siapa. Ya. Oke, sekarang kita coba di dalam soalnya. Oke. Sekarang kita cari nih, yang mana predikatnya? Ulah para pengusaha yang nakal dan hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan dampak buruk bagi konsumen. Di sini ada kata mementingkan, ada kata memperhatikan, ada kata menelan. Ini semua kata kerja. Sekarang kalau kita masukkan ke dalam polanya. Siapa yang mementingkan? Ulah para pengusaha yang nakal dan hanya. Hanya apa? Jadi otomatis mementingkan tidak bisa menjadi predikat. Memperhatikan, bisa nggak kira-kira dia jadi predikat? Siapa yang memperhatikan? Ulah para pengusaha yang nakal dan hanya mementingkan keuntungan tanpa apaan? Ya, jadi otomatis memperhatikan tidak boleh menjadi predikat. Sekarang telah menelan. Siapa atau apa yang telah menelan? Ulah para pengusaha yang nakal dan hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan dampak buruk bagi konsumen. Oke, ini bisa menjadi predikat. Artinya subjeknya yang mana? Dari kata ulah sampai kata konsumen. Wah, panjang sekali ya subjeknya. Apa tidak apa-apa? Tidak masalah. Ya. Ada kata yang. Artinya ini sebagai subjek perluasan. Oke. Sekarang telah menelan apa atau telah menelan siapa? Banyak korban. Nah, ini bertindak sebagai objek. Kemudian sampai saat ini sudah jelas ya.
Ini keterangan waktu. Oke, kita sudah dapat nih pola kalimatnya. Sekarang kita mau cari yang mana intinya. Pertama, sudah pasti keterangan. Keterangan nggak boleh sama sekali masuk ke dalam inti kalimat. Jadi, sampai saat ini otomatis tidak ada di dalam inti kalimat. Oke. Objeknya banyak korban. Aman? Telah menelan sebagai predikat. Oke, aman. Yang jadi masalah ada subjeknya, bagiannya ada perluasannya. Masih ingat ya, perluasan itu dimulai dari mana tadi? Oke, dimulai dari kata yang sampai kata konsumen. Artinya ini semua tidak boleh masuk ke dalam inti kalimat. Nah, sekarang kalau kita lihat, alfa, ulah para pengusaha telah menelan banyak korban. Oke, bisa jadi ini. Ulah para pengusaha nakal. Oh, ini sudah tidak mungkin karena kata nakal berada di belakang kata yang. Artinya ini perluasan. Nah, apalagi ini nih, ada keterangan waktunya. Sudah pasti tidak boleh. Nah, Charlie sudah jelas. Kata yang. Wah, tidak boleh ya. Nah. Kemudian, ulah pengusaha nakal. Nah, kata nakal ini juga masuk ke dalam perluasan. Tanpa memperhatikan dampak buruk, ini semua bagian dari perluasan. Jadi tidak boleh masuk juga. Nah, ulah para pengusaha telah menelan korban saat ini. Wah, ini sudah jelas juga salah. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, paham ya adik-adik?